Hai, gimana kabarnya? Sehat-sehat dong. Yuk kita belajar lagi tentang akuntansi ya. Kali ini kita belajarnya bukan akuntansi perusahaan jasa, tapi kita masuk ke perusahaan dagang. Meskipun ini masih basicnya ya, kita tahu dulu perusahaan dagang itu apa sih, terus apa aja yang ada di dalamnya, jenis-jenisnya, karakteristiknya, atau nanti masih banyak hal lain yang bisa kita eksplorasi. Udah siapkan untuk belajar? Yuk, kita belajar bersama-sama. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, oke, perusahaan dagang. Sebenarnya perusahaan dagang itu apa sih? Kan selama ini yang biasa dipelajari ya perusahaan jasa gitu ya. Ada juga perusahaan lain yaitu perusahaan dagang. Nanti ada perusahaan manufaktur dan banyak lagi jenis perusahaan-perusahaan lainnya. Tapi memang yang paling dikenal itu ada tiga ya, ada jasa, perusahaan dagang, sama perusahaan manufaktur. Kita sekarang nggak ngomongin yang lain dulu, kita fokus ke perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang, itu adalah perusahaan yang menjualkan barang dagangan ya kepada pihak lain. Jadi hanya menjualkan, tidak mengubah bentuk ataupun wujudnya. Nih contohnya ya, seperti yang ada di ilustrasi gambar-gambar di slide ini. Apa sih karakteristiknya? Karakteristiknya yaitu tadi, kita perusahaan dagang itu membeli dan menjual produk tanpa mengolah, jadi nggak ada perubahan wujud atau fisik dari barang yang kita jual itu. Pendapatan utamanya dari penjualan, modalnya dari harga pokok produk yang terjual, dan perusahaan dagang itu ya sebagai perantara aja antara produsen dengan konsumennya. Kita tidak memproduksi ya. Tidak terjadi perubahan barang yang dibeli ataupun dijual, kita langsung menjualkannya. Misalnya awalnya kita beli nih dari apa namanya pabrik atau produsen. Nah, tugasnya perusahaan dagang itu ya hanya menjualkan kepada konsumen. Kemudian laba yang didapat itu dengan cara menjual produk lebih tinggi dari harga belinya. Itu beberapa karakteristik dari perusahaan dagang ya. Yang paling penting harus diingat itu kalau perusahaan dagang ya hanya menjual barang dagang tanpa mengubah bentuk atau wujud dari barang yang dijual itu. Perusahaan dagang itu jenisnya apa aja sih? Emang ada berapa jenis? Kalau perusahaan dagang itu, ini kita lihat dari beberapa perspektif ya. Masih banyak sih perspektif lain, tapi kalau kalian memang ingin tahu lebih banyak, silahkan ya. Baca lagi bukunya atau dari paper-paper yang memang kredibel. Di sini kita melihat dari dua perspektif, berdasarkan produk dan berdasarkan konsumen. Kalau berdasarkan produk itu, perusahaan dagang produksi dan perusahaan dagang barang jadi. Perusahaan dagang produksi itu kita menjual barang yang nantinya konsumen bisa mengolah barang tersebut untuk produksi suatu produk baru lainnya. Kalau perusahaan barang dagang jadi ya memang yang dijualkan barang-barang jadi. Jadi siap pakai, bisa langsung digunakan dan dimanfaatkan oleh konsumen. Berdasarkan konsumen, di sini ada perusahaan dagang besar, wholesaler, ada perusahaan dagang perantara, dan perusahaan dagang pengecer atau retailer. Kalau perusahaan dagang perantara biasanya subgrosir juga ya, ada yang menyebutnya seperti itu. Ini berdasarkan besarnya atau skala dari perusahaan dagangnya ya. Kalau yang besar ya dia lebih besar skop atau levelnya dibandingkan dengan yang perusahaan dagang perantara ataupun yang pengecer. Pengecer itu yang paling kecil. Nah, kalau di perusahaan dagang itu kan ya kita kalau beli atau jual barang bisa secara tunai, bisa secara kredit. Kalau yang secara kredit biasanya itu ada syarat pembayarannya. Apa sih dan gimana sih bentuknya? Nah, ini contoh-contoh dari syarat pembayaran di perusahaan dagang. Ada syarat N/30, syarat 2/10, N30, ada syarat EOM atau end of month. Ini hanya contoh ya. Nanti kurang lebih ya seperti ini yang ditemukan
dalam soal-soal ataupun fakta ya di realitas dunia nyata atau dunia bisnis pada perusahaan dagang. Kalau yang N/30 itu apa maksudnya? Syarat N/30 itu kita bisa membayar atas produk atau barang yang kita beli, waktunya itu 30 hari. Itu batas waktunya ya. Ini pembelian secara kredit, harus di note ya. Harus diingat-ingat pembeliannya secara kredit, secara utang. Kalau yang tunai biasanya nggak seperti ini, nggak ada syarat pembayarannya. N/30, kalian beli barang, paling maksimal banget dilunasi atau dibayar ya 30 hari setelah pembelian. Gitu. Kalau syarat 2/10 N/30, N/30-nya sama, kita maksimal banget bisa bayar itu terakhirnya 30 hari setelah tanggal transaksi. Nah, 2/10-nya itu maksudnya adalah kalian akan mendapatkan potongan 2% semisal kalian bisa bayarnya 10 atau under 10 hari. Gitu ya. Nih, misalnya kan kalian boleh bayar maksimal banget 30 hari nih dari hari ini. Hari ini kita beli. Kalau kita bayar paling telat itu 30 hari setelah hari ini. Tapi kalau kalian bisa membayar di hari ke-8, ke-9, ke-7, pokoknya di bawah 10 lah, 10 juga masih bisa ya. Itu kalian akan dapat potongan 2% dari harga seharusnya. Tapi kalau kalian membayar atau melunasinya di atas 10 hari setelah transaksi, kalian nggak akan dapat potongan 2% itu. Begitu artinya ya dari 2/10 N/30. Kalau syarat EOM, end of month, itu pembayaran atau pelunasan bisa dilakukan paling akhir banget di akhir bulan itu. Akhir bulan transaksi. Akhir bulan itu kan beda-beda ya, ada yang tanggal 30, ada yang tanggal 31, bahkan ada yang 29 atau 28. Nah, itu tergantung bulan transaksi kalian. Di akhir dari bulan ketika transaksi terjadi. Itu syarat pembayaran. Next, kita akan lihat emang ada ya jurnal khusus di perusahaan dagang. Kalau di perusahaan jasa kan nggak ada ya. Emang di perusahaan dagang ada? Yap, of course. Di perusahaan dagang itu ada 4 jurnal khusus atau special journals. Ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas. Ini semua akan mengakomodir dan mempermudah pencatatan di dalam perusahaan dagang. Ada jurnal umum juga, kalau jurnal umumnya itu biasanya untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak bisa diakomodasi dari special journal ini, dari keempat special journal ini. Kalau yang nggak bisa, kita akan masukkan ke jurnal umum. Lalu apa sih jurnal pembelian itu? Gampangnya gini, kalau jurnal pembelian ya segala macam transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit atau utang. Mencatat segala transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit atau utang. Baik itu barang dagang ataupun pembelian lainnya. Pokoknya yang cara belinya itu kita ngutang. Ini ada invoice ya, apa namanya, sebagai analoginya. Itu ya. Semua transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit kita masukkan ke jurnal pembelian. Kalau jurnal penjualan ya lawannya saja. Segala macam transaksi dari penjualan kredit kita masukkan ke jurnal penjualan atau sales journal. Kalau tadi jurnal pembelian purchases journal itu semua jenis pembelian kredit kita masukkan ke sini. Kalau jurnal penjualan atau sales journal, semua transaksi penjualan kredit atau utang kita masukkan ke jurnal ini. Baik itu barang dagang ataupun barang-barang lainnya dari penjualan ya. Oke, kemudian ada jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Ini semua transaksi uang keluar atau cash keluar, cash out, itu kita catat di jurnal pengeluaran kas. Segala macam transaksi pengeluaran kas atau uang keluar kita catat di jurnal pengeluaran kas. Cash Payment Journal.
Lawannya adalah jurnal penerimaan kas. Kalau jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal itu semua transaksi yang di mana kita menerima uang kas atau penerimaan kas, cash in. Kita menerima uang kas, ya kita catatnya di jurnal khusus penerimaan kas ini. Begitu, itu macam-macam dari jurnal khusus. Bentuknya gimana sih jurnal khusus? Kan kalau tadi baru penjelasan singkatnya ya atau gambarannya. Kalau bentuknya seperti apa masing-masing special journals-nya? Nah ini, kalau jurnal pembelian kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Template-nya. Nanti kalian tinggal menyesuaikan lagi aja dengan nama perusahaannya, periodenya, dan transaksi-transaksi yang dicatatnya ya. Di sini ada tanggal, keterangan, referensi, ada debit dan kredit. Di sisi debit itu ada pembelian, lalu ada serba-serbi. Kemudian di sisi kredit ada utang dagang. Kalau di jurnal penjualan itu ada tanggal, nomor faktur, keterangan, referensi, syarat pembayaran, dan piutang dagang serta penjualan. Bentuknya kayak gini ya. Nanti kalian tinggal sesuaikan aja dengan transaksi-transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit atau utang. Makanya ada nomor fakturnya, itu ya. Faktur atau invoice itu ciri bahwa transaksi dilakukan secara kredit. Jurnal pengeluaran kas. Nah, kalau jurnal pengeluaran kas ada tanggal, keterangan, referensi, ada debit dan kredit. Di debit ada pembelian, ada utang, dan ada serba-serbi. Di kredit ada kas dan ada potongan. Nah, ini kalau kalian lihat ada utang, betul ya. Yang tepat itu utang, bukan hutang, tapi U tanpa H. Dan yang terakhir ada jurnal penerimaan kas. Kalau di jurnal penerimaan kas itu ada tanggal, keterangan, referensi, debit dan kredit. Kalau debitnya ada kas dan potongan penjualan. Lalu di kredit ada piutang dagang, penjualan, dan serba-serbi. Begitu contoh dari bentuk-bentuk jurnal khusus di dalam perusahaan dagang. Oke, untuk contoh transaksi dan gimana caranya kita langsung masukkan ke jurnal khusus nanti ya di video selanjutnya. Sekian dari saya. Hopefully kalian bisa mensupport channel ini supaya terus berkembang dan bisa memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya supaya channel ini bisa mencapai level up atau lebih tinggi dan lebih luas lagi impact positifnya bagi banyak orang. Thank you and see ya.